Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1F018045, Prodi Ekonomi Islam, kelas R05 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi syariah. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. 1. Pengertian akuntansi. Akuntansi pada hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban, accountability. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 2. Pengertian syariah. Definisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Konsep dasar akuntansi telah diperkenalkan oleh Al-Quran jauh sebelum Lukas Pacioli yang dikenal dengan Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double entry book keeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494. Hal ini dapat dilihat berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282. Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi, muamalah, memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti hitam di atas putih. Menggunakan saksi untuk transaksi yang material sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa faktur, nota, bond kwitansi, atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan juga penempatan ayat tersebut sangat relevan dengan sifat akuntansi, karena ditempatkan pada surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas ekonomi. Perkembangan transaksi syariah. Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir. Perintisnya adalah Ahmad el-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing, pembagian laba atau bagi hasil pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Baru kemudian berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Kemudian setelah itu secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam, antara lain berdiri Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt
tahun 1977 serta Bahrain Islamic Bank tahun 1979, Philippine Amanah Bank tahun 1973 berdasar dekret Presiden, dan Muslim Pilgrim Saving Corporation pada tahun 1983. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran dan keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia Persero dan Bank Rakyat Indonesia Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Kesimpulan dari semua materi ini adalah akuntansi syariah yaitu akuntansi yang berbasis syariah Islam, sehingga dalam penerapan diperlukan pemahaman mengenai syariah Islam. Sedangkan cara dan metode pencatatan dalam pembukuan sama halnya dengan akuntansi konvensional. Pada saat sekarang ini, transaksi akuntansi syariah sedang mengalami peningkatan baik di Indonesia sendiri maupun di tingkat internasional. Hal ini dikarenakan penerapan sistem akuntansi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil pada setiap aset dan memberikan tanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal. Sekian materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.